Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jabar Rahmah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya. Kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita subuh pekan keempat, Sabtu pekan keempat, yaitu membaca kitab Awalul Marrah Tadabbarul Quran. Sekarang sudah sampai surah An-Nisa. Ada yang masih ingat sampai mananya? Ya sudahlah, kita kira-kira saja. Karena udah sebulan ini cukup lama juga kalau nggak dibuka. Baik, kalau tidak salah ya, kalaupun memang sudah anggap aja siaran ulang ya. Masih di Mawadi Surah Al-Mubarakah. Jadi masih di tema-tema dalam surah An-Nisa. Yang pertama kemarin sudah kita bahas. Tema dalam surah An-Nisa yang pertama itu Bina'ul Usrati allati hiya nuwatul mujtama. Jadi membangun keluarga yang merupakan inti daripada masyarakat. Kalau masyarakat pengen baik, maka diawali dengan membangun atau dari rumah tangga yang baik. Tapi kalau rumah tangganya banyak yang tidak baik, maka ya masyarakat juga secara umum tidak baik. Ya, kemarin saya sudah sampaikan ya angka perceraian itu sampai hampir mendekati 500.000 ya setahunnya itu. Nah, di sini disampaikan wadzalika antoriki tadarrujin ro'in wa marahila muta'anniyah. Jadi membangun keluarga di surah An-Nisa ini melalui tahapan yang pertama tathirul mujtama'i minal fahisyah, membersihkan masyarakat dari perbuatan yang tidak baik yaitu perzinaan. Kemarin disampaikan ya, berzina itu Al-Qur'an menyebutnya sebagai wasa'a sabila ya, jalan yang buruk. Zina itu ya awal malapetaka yang tidak baik gitu. Di antaranya rusaknya nasab ya, rusaknya nasab seorang anak ya, sehingga tidak bisa kalau dia sampai hamil itu tidak bisa dinikahkan oleh ayah biologisnya. Kemudian banyak percekcokan ya dalam rumah tangga yang diawali dengan perzinaan ya, bukan satu dua, banyak. Jadi kalau namanya berselisih, namanya cekcok kan biasa ingin menyudutkan pihak lawan begitu, bagaimana menyakiti pihak lawan begitu, apalagi yang orang-orangnya tidak baik gitu. Di antara kata-kata yang sering menyakitkan terutama seorang perempuan gitu, itu biasanya suaminya itu ini bukan anak saya gitu ya, bukan anak, padahal zinanya hanya dengan dia saja, tapi itu menuduh istrinya yang macam-macam. Kalau sama saya aja mau, berarti sama orang lain juga mau. Itu yang menyakitkan seorang perempuan gitu. Makanya itulah yang ya berzina itu terutama yang tersakit itu adalah yang banyak menderita adalah perempuan. Belum lagi penyakit
penyakit kelamin yang ditimbulkan dari perzinahan ini. Kemudian qat'u asbabil fahisyah ini sudah dibahas ya kemarin, memutus sebab-sebab perbuatan tidak baik. Kemudian azrul fi'at al-fasidah wa fathu babit taubati lahum. Jadi mengasingkan generasi yang rusak dan membuka pintu taubat. Ya, tetap pintu taubatnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada hukuman. Ya, harus ada hukuman. Kalau dalam surah An-Nur ya dijelaskan kalau belum menikah ya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Kalau yang muhson ya dirajam. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya kita belum sampai ke sana ya. Di Aceh sendiri masih kholwah ya, masih kalau muhson itu belum ada prakteknya ya di Aceh itu. Deliknya juga zina ini delik aduan ya, bukan delik umum ya. Jadi kalau ada yang mengadu merasa dirugikan baru bisa diproses ya. Kalau tidak yang mengadukan ya polisi biasa-biasa saja, bukan delik umum. Makanya ini unik ya. Ini cerita-cerita saya alhamdulillah sekarang tugas di daerah Sumatera Barat di Solok. Nah, kemarin jadi perhatian Elkam itu lembaga adat Minangkabau ya. Saya diundang pertemuannya. Salah satu bahasan mereka itu akan membuat pidana adat ya. Pidana adat untuk yang LGBT ya. Karena kan kasusnya di sana kan, yang ketangkep di kamar mandi itu, yang laki-laki sama laki-laki itu. Tapi ya selesai begitu saja karena itu aduan, tidak ada pidananya gitu, tidak dihukum gitu. Nah, ini ya Elkam ini yang membuat pidana adat. Kemudian menarik juga tentang keluarga karena banyaknya tingkat perceraian, setiap pasangan itu akan dibuatkan semacam mentor itu ya. Ini mentornya itu adalah nini mama itu ya, yang membimbing ya anak-anak kemenakannya itu dalam berumah tangga itu. Nah, ini menarik juga upaya-upaya masyarakat ya yang memang belum diakomodir oleh undang-undang kita gitu. Baik, tapi itulah sebuah realita ya, banyaknya perzinaan ya saat ini ya. Saya tahunya karena banyak dispensasi nikah yang memang rata-rata sudah hamil duluan ya, tapi tidak muncul di pemberitaan itu dipidana gitu. Itu tuh masalahnya karena deliknya delik aduan. Baik, itu kalau tidak salah itu sudah kita bahas ya bulan sebelumnya. Berlanjut kepada poin 2 dari tema surah An-Nisa ini. Ini juga saya ragu ini apa sudah atau belum ya. Mudah-mudahan belum. Kalaupun sudah ya udah anggap siaran ulang. Yang kedua, makanatul mar'ati fil Islam wa anna laha haqqan fil mirasi karrajuli tamaman. Kedudukan perempuan dalam Islam dan bahwasannya perempuan itu memiliki hak dalam warisan seperti laki-laki. Bal qad yazidu haqquha ala haqqi fi ba'dil halat. Bahkan sebagian keadaan ada posisi perempuan bukan dalam keadaan yang sama ya. Perempuan itu lebih besar daripada laki-laki gitu. Kemudian wa ulu makanatil mar'ati, tingginya kedudukan perempuan, wa takrimuha, dan memuliakan perempuan, warahmatu biha, dan sayang terhadap perempuan.
Jadi kemarin saya sampaikan di awal ya bagaimana keadaan atau sikap masyarakat saat Al-Quran diturunkan ya, di mana masyarakat itu merendahkan kaum perempuan. Nah, datang Islam ya, turun Al-Quran, ada memberi satu surah An-Nisa ya, perempuan gitu. Nah, isinya itu salah satunya memuliakan kaum perempuan, kemudian memberikan hak-hak bagi kaum perempuan. Salah satunya yaitu dalam hal warisan ya, di mana sebelum Islam turun ya, perempuan itu tidak dapat warisan, bahkan menjadi warisan itu sendiri gitu. Jadi karena budayanya di Arab itu poligami ya, bahkan istrinya itu ya bahkan kadang lebih dari 4 gitu. Dan itu hal yang biasa ya, hal yang biasa. Jadi ketika meninggal suaminya kan banyak tuh janda-jandanya. Nah, itu biasanya ada penguasanya, biasanya anak paling besar yang mewarisi daripada istri ayahnya ini gitu. Nah, bisa dia menikahinya atau menikahkan dengan orang lain kemudian maharnya diambil, atau dilarang untuk menikah gitu. Ya, itu tuh apa namanya, bentuk perempuan itu sebagai warisan itu seperti itu ya. Nah, kemudian turun Islam ya, perempuan itu ya bukan warisan, justru harusnya dapat warisan ya. Ayatnya An-Nisa ayat 7. Nah, ini menarik juga tentang ya, secara umum sering saya sampaikan di sini, diulang-ulang ya, mengenai hubungan sesama manusia ya, hablum minan nas ya. Al-Quran itu sangat jelas, rinci, dan biasanya panjang-panjang ya. Berbeda dengan hablum minallah ya, biasanya secara umum ya, terkadang ayatnya juga pendek-pendek ya, seperti wa aqimus sholah ya, dirikanlah sholat gitu ya. Bahkan tidak ada penjelasan berapa seharinya yang persis ya di Al-Quran ya, duhur berapa rakaat, asar itu tidak ada, dijelaskannya dalam hadis ya. Tapi berbeda dengan bicara hablum minan nas, hubungan sesama manusia itu rinci ya. Di ayat 7-nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi ditegaskan, yang tadinya tidak dapat dan ditegaskan dulu, laki-laki dapat, perempuan dapat gitu. Nah, kemudian direlaksikan dengan nasibun ya, dua-duanya kan nasibun. Nah, itu kan kalau ada dua nakiroh, maka nakiroh yang satu bukan nakiroh yang lain, yang kedua bukan gitu. Jadi ya laki-laki bagiannya tersendiri, perempuan juga tersendiri ya. Itu teorinya sudah saya berkali-kali saya sampaikan di sini ya. Kadang aku itu mengulang-ulang, ada yang makrifat, ada yang nakiroh. Nah, itu ada pelajarannya dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani itu. Seperti fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kata al-usru ya, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan gitu. Al-usru pakainya alif lam menunjukkan makrifat ya. Kalau yusron itu pakai tanwin menunjukkan nakirah bersifat umum ya. Nah,
Jadi ketika ada dua yang seperti itu, maka makrifat yang pertama itu makrifat yang kedua. Sementara nakiroh yang pertama bukan nakiroh yang kedua. Jadi di situ terkandung makna al usrunya itu satu, yusronnya dua. Gitu. Makanya kata, saya lupa kalau tidak salah, Ibnu Abbas ya, layak liba al usru yusrain, itu bahasanya. Jadi dua kemudahan, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Gitu. Itu tuh maknanya seperti itu. Jadi ketika ada sebuah kesulitan, maka minimal ada dua jalan keluarnya. Gitu. Itu diantara maknanya. Nah ini juga nasibun ya, dengan nakiroh dua-duanya itu berbeda ya. Bagian laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah kemudian dijelaskan di sini di ayat 11 dan 12 tentang bagian-bagian warisan ya. Ayatnya panjang, ini gimana nih, dibaca atau dipahami aja ya. Tapi secara umum di ayat yang 11 ini lidzakari mislu hadzil unsayain ya, bagi seorang laki-laki itu dua bagian dari perempuan dalam derajat yang sama ya. Ketika anaknya tiga, satu laki-laki dua perempuan, maka itu untuk laki-laki berapa, 2/4 ya, perempuan 1/4 seperti itu. Kemudian di bawah juga di ayat ini tentang bagian anak perempuan ya, bagian anak perempuan ya, wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Kemudian fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Ya, kalau perempuan, anak perempuan itu lebih daripada dua atau lebih ya, maka dia dapat 2/3. Tapi kalau seorang dapat setengah. Nah, di antara asbab nuzul ayat ini adalah ada seorang perempuan, istri daripada Sa'ad bin Rabi ya, yang membawa dua putrinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan ya, sepeninggal ketika Sa'ad bin Rabi meninggal, hartanya itu diambil oleh saudara Sa'ad gitu. Di Sa'ad bin Rabi ini adalah orang kaya ya, Ansor, dari kaum Ansor yang kaya, meninggal pada perang Uhud ya, di mana yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf ya. Jadi orang kaya. Ternyata diambil semua sama saudaranya. Nah, ini membuktikan ya, saat itu ya, sebelum turun ayat waris ini di Madinah ya, perempuan itu masih belum dapat bagian, persepsinya gitu, persepsinya. Sehingga diambil semua tuh, anak perempuannya tidak dapat, istrinya juga tidak dapat. Sampai turunlah Nabi menjawab, mudah-mudahan Allah memberi jawaban atas persoalanmu. Akhirnya turun ayat 11 dan 12. Kalau di ayat 12 intinya laki-laki ya dapat setengah ketika dari warisan istrinya ketika tidak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/4. Tapi kalau istri dapat 1/4 ketika tidak ada anak. Perempuan dapatnya 1/8 ketika ada anak. Gitu. Tahu ini. Bagian-bagian itu udah paham apa enggak? Paham sedikit ya. Jadi saya sendiri belajar berkali-kali kadang lupa-lupa juga gitu. Lupa-lupa juga. Cuma alhamdulillah qadarullah ya, saya di pengadilan itu banyak yang mengajukan baik penetapan ahli waris ataupun gugat waris ya. Jadi suka ini lagi diulang-ulang lagi, dibuka-buka lagi. Setelah turun ayat ini, dipanggillah saudara Sa'ad ini oleh Nabi, dibacakan ayat ini, kemudian diambillah
karena ada 2 anak perempuan ya, jadi 2/3, kemudian yang 1/8-nya dikasih ke istrinya, nah sisanya baru saudara dari Sa'ad bin Rabi ini ya. Jadi itu kronologisnya atau asbab nuzul daripada turunnya ayat ini ya. 11, 12 yaitu berkaitan dengan bagian-bagian warisan. Ya furudul muqaddarah, ya furudul muqaddarah. Kalau yang gampang itu hitung-hitungannya kalau ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki itu gampang karena dia menghijab yang lain, selesai sudah. Yang agak ribet itu ketika anaknya perempuan semua. Ada bagian dari saudara. Tapi ada jurisprudensi di Indonesia ya, ada juga dasarnya saudara itu tidak dapat anak perempuan itu menghijab. Itu perdebatan fikih ya, fikih. Nah apalagi yang orangnya tidak ada anak gitu, tidak ada anak, kemudian ada saudara seayah, ada saudara seibu, nah itu agak hitung-hitungannya agak repot ya. Baik, tapi kalau bingung ya silahkan saja. Ini kan saya sudah sampaikan atau belum ya, kaitannya dengan waris ini tadi ada penetapan ahli waris, ada gugatan malwaris ya ke pengadilan itu. Kalau penetapan ahli waris itu biasanya tidak ada sengketa ya, tidak ada sengketa, cuma penetapan itu dibutuhkan untuk balik nama gitu. Pokoknya ada rumah sertifikat atas nama yang sudah meninggal. Nah ketika mau dijual, nah itu diperlukan penetapan ahli waris ke pengadilan agama ya. Itu tanpa sengketa, tapi semua ahli waris harus jadi pihak ya, harus jadi pihak untuk mengajukan penetapan ahli waris ya. Nah kemudian ini bocorannya, kalau mengurus sendiri biayanya tidak mahal ya, apalagi sekarang udah panggilan panggilan tercatat ya, nggak nyampe 300.000 itu kalau ngurus sendiri. Nah, tapi kalau bantuan advokat yaitu kesepakatan harganya ya, bisa 10 juta, bisa 15 juta itu. Jadi sebaiknya kalau memang biayanya pas-pasan ya sebaik ngurus sendiri ya. Cuma kalau antri dikit ya sabar. Itu PAW. Tapi kalau terjadi sengketa, umpamanya ada yang menguasai salah satu pihak, umpamanya kakaknya paling tua atau apa, nah itu diajukan gugatan ya, gugatan malwaris, gugat waris ya. Biasanya posisinya kedudukannya yang menguasai itu atau yang tidak pro itu sebagai tergugat ya, sebagai tergugat, yang mengajukan sebagai penggugat. Biasanya itu prosesnya lama ya. Kalau PAW biasanya sebentar, kalau gugat malwaris itu biasanya lama ya. Saya juga pernah menangani itu sampai 1 tahun ya. Karena terkadang ada sebagian hartanya yang sudah dijual gitu kan, ditelusuri lagi dan sebagainya. Baik, ini untuk wawasan kita semuanya saja ya. Ini yang menariknya, setelah ayat 11-12 itu di ayat 13 dan 14-nya ini harus diperhatikan. Ancaman ya, ancaman bagi yang tidak melaksanakan hukum waris ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Itulah batasan-batasan atau hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah,
dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya dan merupakan kebahagiaan yang mulia. Siapa yang ya'si itu mendurhakai atau melawan Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, hukum-hukumnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka yang kekal di dalamnya. Walahu adzabum muhin, dan baginya ada siksa yang menghinakan. Nah, ini hudud ini ya dekatnya dengan hukum waris gitu. Ya, dengan hukum waris. Artinya kembalinya itu lebih dekat ke masalah warisan gitu. Nah, jadi ini hati-hati dengan warisan ini, jangan sampai melanggar hukum Allah, karena dikaitkannya dengan surga neraka gitu, dengan surga neraka. Dan ini kan ancaman bagi umat terdahulu, sahabat-sahabat dengan kondisi warisan itu seperti tadi ya, perempuan itu tidak dapat dan sebagainya. Nah, ancaman ini langsung kena ke hatinya, karena ketika turun ayat 11 dan 12 ini masyarakat itu guncang gitu. Oh, ini ada hukum baru gitu kan yang dibawa oleh Nabi begitu. Dan hati mereka itu tidak menerima gitu. Bahkan ada yang dalam kita baca tafsirnya itu yang berkeinginan Nabi nggak melaksanakan gitu. Atau ayat ini ada menasah dihapus lagi gitu. Karena senang dengan budaya lamanya gitu. Tapi justru di ayat berikutnya ditekankan, ya, kalau yang taat kepada Allah, melaksanakan hukum Allah, surga. Kalau yang melanggar, yang durhaka kepada Allah, neraka gitu. Tegas gitu. Nah, ini juga bagi kita dalam waris ini jangan main-main ya, jangan ada istilah adil-adilan gitu. Jadi laki-laki anak bapak, perempuan anak bapak, udah samakan aja gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu apalagi ada bahasa adil-adil itu menganggap hukum Allah tidak adil gitu. Itu hati-hati dengan itu. Nah, adapun regulasi di Indonesia itu membolehkan, boleh ya, bahasanya itu boleh dibagi rata dengan catatan semua sudah tahu bagiannya masing-masing secara faraidnya, secara fikihnya, secara syariatnya gitu. Jadi umpamanya ada 5 anak laki perempuan begitu. Nah, bagaimana supaya sama saja, tetap semua dibagi dulu, laki-laki 2, perempuan 1, semua tahu bagiannya. Nah, bolehlah setelah itu dikumpulkan kembali, dibagi rata gitu. Jadi walaupun mau dibagi seperti itu, jangan menghilangkan hukum Islamnya ya. Nah, dasarnya kenapa? Karena ketika sudah diterima, sudah jelas bagiannya. Nah, dalam hal muamalah, orang bisa mentasarufkan hartanya sesuai keinginannya gitu. Kalau yang laki-laki itu udah katakanlah dapatnya jelas pokoknya 200 juta umpamanya, nah dia kan boleh memperlakukan hartanya itu untuk siapa saja ya. Yang 100 jutanya udah dibagi lagi untuk saudara-saudara perempuannya umpamanya, kan boleh saja seperti itu. Tapi jangan menghilangkan hukum waris Islamnya. Baik, ini tentang waris. Saya yakin mungkin di sini juga sudah ada bahasannya tentang warisan ini ya. Ini karena ada bahasannya dalam surah An-Nisa ini ya, dimana intinya bahwa perempuan itu dapat hak dalam warisan gitu. Kemudian tadi sudah dibacakan tingginya kedudukan perempuan ya, tingginya kedudukan perempuan, kemudian memuliakan perempuan dan menyayangi perempuan.
Ayatnya di sini ayat 19 sampai 21. Kemudian 34, 35, kemudian 128, 129. Ya. Kita baca saja sesampainya. Waktu suruk lewat 3. Cuma jam di belakang ini ada yang kurang 10, ada yang kurang 17. Ini mana yang benar nih? Ya, nanti tolong dibenerin ya, jangan membingungkan pembicara. Oh, yang benar lewat 47, jadi nggak ada yang benar itu. Ya, baik, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Pelajaran dari ayat ini, yang pertama yang dipanggil itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, bukan saja tidak orang yang berislam, ya. Karena banyak orang-orang Islam yang tidak mengamalkan ayat ini, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu terutama pergauli istri dengan sebaik-baiknya. Ma'ruf itu, ya, ada istilah ma'ruf, ada ihsan itu, ya. Nah, ma'ruf itu sesuatu hal yang biasa yang diketahui gitu. Kalau itu tuh baik gitu. Kalau ihsan itu di samping diketahui baik, ada lebihnya gitu, ada lebihnya. Nah, jadi katakanlah mukul, ya, memukul perempuan secara adat pun itu sudah tidak baik gitu, tidak baik gitu. Apalagi sekarang ada pidananya, ya, undang-undang PKDRT begitu. Nah, tapi banyak orang-orang beragama Islam tidak melaksanakan hukum ini karena dia tidak terpanggil dengan keimanannya. Seperti halnya puasa, dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa banyak orang yang Islam, ya, yang tidak puasa? Karena keimanannya yang tidak terpanggil gitu. Dia berat. Makanya ini banyak sekali kasus KDRT, ya, kasus KDRT gitu. Kekerasan dalam rumah tangga. Cuma ada yang memang sampai dilaporkan sebagai tindakan pidana, ada yang tidak gitu. Ya, banyak sekali kasus-kasus, ya, penyebab perceraian itu memang kekerasan gitu. Saya juga nggak habis pikir gitu, ya, seorang perempuan istri, ya, yang melayani, yang memasakkan, yang mencucikan itu dipukul, ditinju, begitu sebagainya gitu. Nggak kebayang begitu, kayak apa gitu orangnya itu, ya. Nah, Al-Quran sendiri di An-Nisa ini, ya, memang keimanan yang dipanggil saat ini, yang dipanggilnya itu, ya, ingat Allah, ingat ada hukuman, ingat ada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang yang tidak keimanannya tidak tersentuh, nah, tidak melaksanakan ayat ini sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, jadi yang dipanggil itu orang yang beriman, sehingga jangan aneh kalau ada orang yang ngakunya Islam tapi tidak melaksanakan hukum itu karena keimanannya tidak terpanggil gitu. Nah, hukum yang pertama, tidak halal mewarisi perempuan secara paksa. Nah, seperti tadi kasusnya itu yang menjadikan
perempuan sebagai warisan, sebagai peninggalan, ya. Itu bisa dinikahinya sendiri atau dinikahkan ke orang lain dengan maharnya diambil, atau dilarang untuk menikah, atau bisa jadi dikembalikan ke keluarganya tapi mengembalikan mahar dari ayahnya itu, gitu. Itu tuh tidak boleh. Kemudian jangan menyusahkan perempuan karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi dibuat kesal gitu perempuan itu supaya menebus talaknya, khulu, ya, khulu. Jadi si istri membayar sejumlah uang, ya, biasanya sesuatu yang diberikan oleh suaminya saat menikah, kemudian suaminya itu menjatuhkan talaknya, ya. Nah, ada suami-suami yang bikin ulah gitu, bikin ulah seperti itu karena pengen ganti istri gitu. Bikin ulah supaya dibayarkan lagi uangnya untuk nikah lagi gitu. Ini modus, ya. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Bahkan nanti ada kewajibannya itu, ya, di ayat berikutnya, ya, harus memberi sesuatu kepada perempuan, ya, kepada istri yang dicerai, ya, nanti dikenal dengan mut'ah, ya, dengan mut'ah. Tapi di ayat ini dulu jangan membuat susah, ya, jangan menyusahkan istri itu, ya, bikin ulah supaya mengembalikan uangnya, kecuali kalau si perempuan ini melakukan fahisyah, ya, melakukan dosa besar, ya, berzina atau apa, ya, boleh dihukum. Kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, pergaulilah istrimu itu dengan sebaik-baiknya, ya. Ya, setidaknya al ma'ruf ini, ya, yang sudah diketahui, ya, secara adat itu memang baik begitu, ya, seperti tadi, ya, memukul itu, ya, adat pun tidak baik gitu. Ya, begitu juga Islam memahami itu tidak baik. Ada aturan pukul memukul itu nanti di ayat berikutnya, ya, di ayat 34 35-nya nanti, tapi kayaknya nggak sempat ini. Ini bab pukul memukul, ya, ada babnya, ya. Yang jelas pukulan itu, ya, dalam ayat 34, ya, ayat 35-nya, ya, itu untuk bagaimana merubah istri supaya baik begitu. Tujuannya bukan melampiaskan nafsu gitu. Nah, makanya menurut para ulama, kalau seandainya dengan pukulan istri itu tidak berubah juga, nggak boleh dipukul gitu. Karena tujuannya untuk merubah perilaku istri gitu. Nah, kalau sekarang ini kan yang penting mukul aja gitu. Karena pukulannya pun ada aturannya, wala tadribil wajha, jangan memukul muka gitu. Biasanya yang paling dekat dipukul kan yang muka, ya. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi dipukul itu yang bagian yang tebal dagingnya, ya. Pantatnya atau apa begitu. Baca bismillah dulu gitu. Tapi intinya nanti di ayat 35, ya, pukulan itu untuk supaya istrinya berubah. Kalau malah makin bertingkah atau malah tidak berubah, nggak boleh dipukul. Nggak boleh dipukul. Dan itu kena dengan undang-undang bisa dilaporkan, undang-undang PKDRT, ya. Baik, kemudian yang terakhir, kalau tidak suka dengan sebuah perbuatan dari perempuan, hendaknya laki-laki itu sabar, ya, karena siapa tahu Allah menjadikan banyak kebaikan dari dia gitu. Jadi mungkin ya salah istri capek terus banyak ini, ya wajar gitu. Tapi ingatlah kebaikannya, udah mencucikan pakaian, memasakkan, mengandung, melahirkan anak dan sebagainya begitu.
Jadi banyak kebaikannya gitu. Ini juga teorinya, ketika ada masalah, ya satu masalah, satu keburukan yang dilihat dari pasangan itu ingat kebaikannya. Ingat kebaikan itu kunci menyelesaikan masalah rumah tangga supaya baik begitu. Tapi kalau yang diingat itu diulang-ulang kesalahannya terus, nah itu telah bibit-bibit rumah tangga itu tidak baik. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini karena kita dibatasi dengan waktu syuruk juga dan ayatnya juga banyak, kita mudah-mudahan ingat ya, ayat 19 sampai baru ayat 19, belum 20 21-nya. Ingat itu aja ya. Kalau materinya ya mudah-mudahan ada yang nempel juga lah. Ya paling tidak ingat ayatnya lah. Ya, ingat ayatnya. Baik, sebelum ditutup barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin ada salah perlu diluruskan atau mungkin ada pertanyaan kita diskusikan. Oh, banyak ya. Oh, kanan dulu katanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sedikit saya menyimak, kok yang dipanggil hanya orang-orang beriman, orang-orang beriman yang kena ayat itu. Apakah orang-orang yang tidak beriman nggak kena ayat? Itu aja. Iya. Jadi keimanan itu kan apa itu ayatnya, walakin kulu aslamna, itu kan sampai seperti itu. Allah memisahkan antara Islam dan iman itu ya. Jadi tidak semua yang mengaku Islam itu beriman. Itu tadi hikmahnya. Bukan berarti yang beriman ya kan semuanya ngakunya beriman, yang berislam itu. Cuma tidak semua yang ngakunya Islam itu konsisten dengan keimanannya, komitmen dengan keimanannya itu. Makanya seperti tadi saya ngambil contoh ya, ayat puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, tapi ada umat Islam yang tidak melaksanakan puasa gitu. Nah, di sini stressingnya keimanan. Ya, jadi kalau yang keimanannya dipanggil, dia akan ingat itu, dia iman kepada Allah, iman kepada yang rukun iman itulah Al-Quran, ya, Nabi gitu. Terutama iman kepada Allah, ingat Allah gitu. Katakanlah di sini mau berbuat tidak baik kepada istri, ya, kemudian ingat Allah begitu. Sehingga dengan ingat Allah itu dia mengurungkan niat tidak baiknya kepada istri itu. Itu diantaranya. Itu orang yang beriman. Nah, tapi orang yang tidak beriman, yang hanya ngaku Islam saja, udah mau mukul itu ya mukul beneran begitu. Nah, itu maksudnya dipanggilnya orang-orang yang beriman. Ya. Ya, orang yang tidak beriman ya tidak dipanggil juga. Terserah mau apa gitu kan, orang-orang kafir itu mau berbuat apa terserah. Gitu. Ya, ini orang yang beriman saja. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berlaku di masyarakat antara modus dan keimanan tadi ya. Seperti yang diriwayatkan waktu Abdurrahman bin Auf yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan akan menghibahkan istrinya. Nah, ini prosesnya modus atau keimanan, karena memang dia kan udah cukup banyak istri, terus mau menghadiahkan istrinya, dia akan menceraikan kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, ini modus atau keimanan? Ya. Ini salah satu wujud keimanan ya. Karena gini, konteksnya istri dulu itu tidak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang ini kan ada pacarannya dan budayanya kalau di kita ini kan bukan poligami, tapi monogami, isinya satu ya. Jadi bisa jadi yang istri yang 4, 5 itu ya udahlah pokoknya untuk melayani saya aja gitu. Jadi ikatannya itu seperti itu saja.
Nah, cuma kan yang menariknya ini menunjukkan bagaimana ta'akhi saat itu atas dasar keimanan itu segalanya. Dan bukan berarti ketika mau menyerahkan menawarkan itu langsung dikasih, tidak, tapi diceraikan dulu, nunggu masa iddahnya sesuai hukum baru dinikahi. Tapi yang uniknya jangan dibaca sejarah itu menawarkan istrinya itu, bukan. Dipahami itu apa jawaban Abdurrahman bin Auf-nya gitu. Jawaban Abdurrahman bin Auf, terima kasih wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah terhadap kamu dan harta-hartamu. Terima kasih, saya tidak akan menerima pemberianmu, tapi tunjukkan mana jalan ke pasar gitu. Jadi yang mau dikasih itu jangan itu contoh yang terbaik gitu. Oh ya udah, saya kan nggak punya apa-apa, udah setengahnya untuk saya, istrimu yang itu tuh, nggak begitu. Jadi jangan dilihat Sa'ad bin Rabi'nya saja, lihat Abdurrahman bin Auf-nya. Dan apa yang terjadi ya, panjang juga ceritanya Abdurrahman bin Auf ini ya, karena walaupun datang tidak bawa apa-apa, tapi justru dengan dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, kemudian menolak pemberian Sa'ad bin Rabi ya, kemudian dia berusaha sendiri sampai jadi orang terkaya gitu, Abdurrahman bin Auf ini ya. Jadi lihat sejarah itu secara utuh gitu, secara utuh ya, dan hikmahnya apa begitu. Ini kan karena sayangnya Ansor kepada Muhajirin, dan sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada pujian tersendiri dari Allah kepada kaum Ansor yang menolong kaum Muhajirin. Nah, salah satu kisahnya itu adalah dipersaudarakannya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi ini ya. Di antaranya mau membagikan setengah hartanya, kemudian istrinya silakan dipilih ya. Tapi Abdurrahman bin Auf terima kasih dan mendoakan, kemudian minta satu saja, tunjukkan mana jalan ke pasar gitu. Dan Allah memberikan berkah ya, tidak menikahi istri yang diceraikan oleh Sa'ad, tapi menikah dengan perempuan lain, usaha sendiri gitu, dan jadi orang terkaya begitu. Baik, kalau tidak ada lagi saya kira cukup. Oh iya ya. Gimana? Nah. Oh ya. Jadi ketika orang tuanya masih ada, anaknya meninggal, ada cucunya. Nah, jadi kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu dianutnya ya, ini majalun nikos ya. Jadi forum diskusi ya, itu ahli waris pengganti ya, ahli waris pengganti. Kalau di Indonesia itu jurisprudensinya seperti itu ya. Kalau di ayatnya itu yaitu wa idza hadaral qismah, itu ayat 8. Jadi kalau anak-anak yatim, orang-orang miskin hadir, farzuquhum minhu, beri mereka rezeki dari harta itu. Nah ini kan cucunya bapaknya udah meninggal, kan dia yatim gitu. Sementara ada pembagian, ini mamang-mamangnya kebagian warisan yang itu kan. Nah di sini yang disebutkan itu farzuquhum. Nah beri mereka rezeki dari itu. Nah di Indonesia regulasinya si cucu itu naik menjadikan orang tuanya, jadi menjadi ahli waris pengganti gitu ya. Jadi banyak ininya ya, bahasanya ada ahli waris pengganti. Jadi bagiannya di bagian ke orang tuanya itu berapa dan dikasihkan ke cucu itu.
Itu regulasi di Indonesia. Nah, berbeda dengan ada istilah pengganti ahli waris gitu. Kalau itu bertingkat, ya, bertingkat. Umpamanya ini hartanya masih atas nama kakeknya, sementara anaknya sudah meninggal juga semua, yang ada cucunya. Paham apa enggak ini? Ya, kakeknya udah meninggal, cucunya anaknya tinggal ada cucunya nih, gitu. Nah itu pembagiannya. Kalau anaknya ini memang belakangan meninggalnya, maka itu bertingkat itu munasakhoh bahasanya itu. Jadi tetap dibagi dulu bagian anak ini berapa, kemudian karena sudah meninggal bagian ahli warisnya berapa. Jadi kayak pohon gitu. Jadi ada bulatan, kemudian gitu cabang. Dari bulatan itu ada cabang-cabang lagi gitu. Itu biasanya repot. Makanya antisipasinya ketika ada orang yang meninggal itu selesaikan hartanya supaya tidak jadi masalah. Karena banyak yang sengketa itu dicucu bahkan dicicit gitu. Ya, dicicit. Nah, itu kan merunutnya agak susah. Itu kewajiban kita semuanya ya sebagai jamaah masjid, sebagai tetangga, pengurus. Ketika ada yang meninggal itu ya kita kewajiban mengingatkan supaya harta itu tidak jadi masalah. Ya, karena banyak sekali harta itu jadi masalah. Udah capek-capek ngumpulin di dunia ini, ternyata di bawah sepeninggal pewarisnya itu jadi rebutan. Ya, jadi rebutan, bahkan saling bunuh ya. Ada yang bacok saudaranya karena tidak dibagikan oleh sebagainya. Itu namanya harta yang menjadi fitnah bagi pemiliknya. Jangan sampai kita punya seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Sudah lewat 9 ya. Di sana lewat 10, di sana lewat 5. biar diingat. Baik, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama untuk orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terkasih Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara kita yang ditimpa musibah seperti sakit dan sebagainya, dikasih sembuhkan dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anak kita mudah menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, anak yang berilmu, yang mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan untuk semua maksud baik kita dijabah oleh Allah. Li hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah, barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tadalana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa satarta wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.